Dan langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo yang berada di Kamboja. Ardo, selamat malam. Ardo, kapan rencana timnas Indonesia akan pulang ke tanah air, Ardo? Kabar utama. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa kabar utama TV One pada malam hari ini. Memang dengan saat ini yang masih bergulir closing ceremony atau upacara penutupan SEA Games 2023 ini, Indonesia memang sudah memastikan untuk finish di urutan ketiga besar. Dan juga euforia yang mengenai keberhasilan tim nasional U22 memperoleh medali emas pada SEA Games tahun ini pada cabang olahraga sepak bola. Ini juga masih menyisakan euforia perayaan, khususnya bagi para masyarakat maupun juga pemain tim nasional Indonesia. Dan mengenai kepulangan para pahlawan sepak bola Indonesia di SEA Games tahun ini kami sempat berbincang dengan sejumlah pihak dari kubu PSSI maupun juga dari tim nasional Indonesia. Mereka memaparkan bahwa kepulangan tim nasional Indonesia akan diberangkatkan pada besok siang dari Phnom Penh menuju ke Jakarta pada sekitar pukul 1 siang besok, sebelum akhirnya diberangkatkan ke Jakarta dan mungkin diperkirakan akan sampai di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15 atau 16 sore waktu Indonesia Barat. Di mana untuk keberangkatan ini memang belum dapat juga dipastikan sepenuhnya. Namun memang informasi ini kami peroleh langsung dari pihak PSSI dan juga tim nasional Indonesia yang kami jumpai di Phnom Penh Hotel di Kamboja, tempat mereka beristirahat dan menginap selama SEA Games 2023 bergulir hingga akhirnya berhasil memenangkan medali emas pada partai final yang dihelat kemarin di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Windy dan juga pemirsa. Ya, Ardo, apakah saat tiba di Indonesia, menurut informasi yang Anda dapatkan, apakah ada upacara penyambutan dari Timnas Indonesia, Ardo? Ya, Windy dan juga pemirsa, peraih medali emas di SEA Games 2023 ini, para pemain punggawa tim nasional U22 Indonesia ini memang diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13 waktu Kamboja dan sampai diperkirakan pada pukul 15 ataupun 16 waktu Indonesia Barat. Namun untuk konfirmasi terkait perayaan atau arak-arakan yang mungkin akan dilakukan oleh para punggawa tim nasional Indonesia beserta ofisial, tim pelatih dan jajaran tim nasional Indonesia U22 ini belum dapat kami peroleh informasi dari pihak yang bersangkutan. Namun memang konfirmasi terkait kedatangan sendiri dapat kami kabarkan memang konfirmasi langsung oleh pihak PSSI dan juga pihak tim nasional Indonesia yang kami jumpai di Phnom Penh Hotel di Kamboja, di mana tempat beristirahat dan menginapnya para pemain yang berhasil mempersembahkan medali emas nomor 87 di SEA Games 2023 ini, di mana Indonesia berhasil finish di tiga besar sesuai dengan target dan juga ekspektasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan 69 medali emas yang diperoleh oleh kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 di Vietnam lalu, di mana ketika itu Indonesia memperoleh 69 medali emas dan dicapai pada tahun ini melampaui perolehan tersebut yaitu 87 medali emas. Dan juga Windy dan juga pemirsa, sebagai gambaran 87 medali emas yang diperoleh dari 31 cabang olahraga yang dipersembahkan dan diperjuangkan oleh 599 kontingen atlet Indonesia ini juga menjadi catatan tertinggi setelah sekian lama, tepatnya pada SEA Games 2011 lalu, di mana ketika itu Indonesia mempersembahkan 182 medali emas, di mana Garuda saat itu tampil sebagai tuan rumah di Jakarta dan juga di Palembang dan mengungguli jauh rival-rival mereka di kontingen-kontingen negara Asia Tenggara yang turut serta dalam SEA Games 2011. Pencapaian tahun ini memang jadi pencapaian terbaik setelah sempat merosot pada 2013, edisi 2015, 2017 ataupun juga 2019 dan juga 2021. Belum lagi jika kami berbicara mengenai pencapaian tim nasional Indonesia pada cabang olahraga sepak bola yang mana berhasil memenangkan medali emas untuk kali pertama setelah 32 tahun lamanya absen memperoleh medali emas dengan menyungkurkan dua tim kuat di Asia Tenggara seperti Vietnam di babak semifinal dengan skor dramatis 3-2, kemudian juga
menyungkurkan Thailand pada partai final dengan skor 5-2 lewat partai yang berjalan dramatis seperti yang Windy katakan sebelumnya. Partai dramatis dengan skor drama 7 gol dengan diwarnai 4 kartu merah. Ada juga kartu merah untuk ofisial dan juga baik dari Thailand dan juga Indonesia, sekaligus juga drama perkelahian yang terjadi di lapangan saat pertandingan sedang berlangsung. Artinya memang pada SEA Games tahun ini baik tidak hanya cabang olahraga sepak bola saja tentunya, namun dari cabang-cabang olahraga lain yang diikuti oleh 599 kontingen Indonesia ini menyisakan banyak cerita dan juga kisah-kisah heroik baik bagi atlet-atlet Indonesia maupun juga kontingen-kontingen negara lain yang turut dalam SEA Games pertama yang bergulir di Phnom Penh, Kamboja. Namun kembali bersoalan dengan tim nasional Indonesia yang dijadwalkan akan pulang ke Indonesia ini, memang timnas Indonesia akan berangkat besok siang untuk sebelum akhirnya merapat di Jakarta pada sore hari besok. Windy dan juga pemirsa. Ardo, seperti yang Anda katakan pada laga final tadi juga diwarnai dengan kericuhan, drama terjadi di laga final. Apakah ada permintaan maaf dari kontingen Thailand yang sudah diterima oleh timnas Indonesia? Ardo. Baik Windy dan juga pemirsa, terkait permohonan maaf yang dimaksudkan ini memang kami juga sempat berbincang dengan pihak-pihak terkait. Di antaranya ada Letkol Sumarji yang merupakan manajer tim nasional Indonesia. Saat kami jumpai di Phnom Penh Hotel Kamboja ini, beliau mengatakan bahwa saat pagi hari tadi ketika jajaran manajemen maupun juga tim pelatih Indonesia sedang beristirahat dan juga sedang berbincang pada pagi hari tadi, ternyata tiba-tiba didatangi oleh tim ofisial Thailand, di mana ofisial Thailand ini yang merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam pukulan yang setidaknya memberi luka pada bibir dari Letkol Sumarji ini, di mana ofisial Thailand ini yang tidak disebutkan namanya oleh Letkol Sumarji kepada kami, ini mengatakan bahwa pihaknya menyesali atas kejadian yang terjadi di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Tidak hanya soal kartu merah yang banyak terjadi, juga terutama mengenai pukulan terhadap Sumarji dan juga berbagai aksi-aksi yang tidak mencerminkan semangat sportivitas pada SEA Games 2023 ini yang terjadi pada partai final cabang olahraga sepak bola yang melibatkan Indonesia dan juga Thailand. Dan menyikapi permohonan maaf ini, Sumarji juga berbesar hati. Ia juga sejak awal mengatakan tidak akan memperpanjang permasalahan ini, dan ketika mendapatkan respons berupa permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan, Sumarji juga dengan legowo menerima sepenuhnya permohonan maaf ini dan menjadikan ini pelajaran bagi kedua belah pihak, baik dari kubu Indonesia maupun juga kubu Thailand. Lebih lanjut, Sumarji juga memaparkan kepada kami bahwa sejak awal kejadian terjadi pada malam hari tersebut, Sumarji dan sejumlah jajaran manajemen tim nasional Indonesia berusaha mencari pelaku pemukulan ini. Namun pada malam hari tersebut, di mana final berlangsung yang berjalan begitu penuh tensi dan syarat emosi tersebut, Sumarji dan rekan-rekan tim nasional Indonesia tidak dapat menjumpai ofisial Thailand yang bersangkutan yang menerima kartu merah juga dari wasit yang bertugas pada malam hari itu. Lalu kemudian karena tidak menemukan ofisial yang bersangkutan, sudah diterima oleh pemain dan juga tim nasional Indonesia dan sudah legowo dan menerima permohonan maaf dari Thailand.